Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan seperti di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-197 bertepatan dengan bab ke-929. Sunasan berkata dengan takut, "Sobat, kakak iparku Wudong Hai adalah orang terkenal di Jianan. Dia pasti tidak akan melepaskanmu kalau kamu membunuhku. Kenapa harus melakukan hal yang saling membalas? Kenapa tidak bisa menyelesaikannya dengan baik?" Yichen tersenyum datar dan berkata, "Kamu tidak pantas bernegosiasi denganku. Bahkan Wudong Hai saja tidak pantas. Wudong Hai yang seperti dewa di matamu hanyalah kotoran di mataku." Setelah itu dia berkata lagi, "Sui, kamu tidak perlu buru-buru, kita lakukan satu persatu. Aku kirim saudaramu ke jalan dulu. Kemudian kita baru buat perhitungan denganmu." Setelah itu Yichen melihat pria gendut di dalam mobil. Dia berkata dingin, "Kamu menculik dan menjual anak-anak, melakukan perbuatan tidak bermoral. Semuanya harus dihukum. Aku akan menegakkan keadilan dari hari ini dan kamu harus membayar harga dari perbuatanmu. Bukankah kamu sangat menyukai mobil Mercedes ini? Bukankah kamu sangat suka berada di dalam? Baik, aku akan menjadikan mobil ini sebagai peti matimu dan membiarkan bosmu mengantar kepergianmu." Setelah itu dia melihat ke arah Sue Nasan dan berkata dengan dingin, "Sini, kamu nyanyikan dengan keras untukku. Nyanyikan lagu Italia yang terkenal dengan judul Selamat Jalan Teman." Sue Nasan tanpa sadar bergumam, Aku tidak bisa." Ichen marah dan berkata, "Kamu mau menipuku? Ini adalah lagu klasik. Siapa yang tidak bisa?" Sue Nasan bisa menyanyikan lagu ini. Dia sering bernyanyi di tempat karaoke bersama temannya, tapi bagaimana mungkin dirinya bersedia menyanyi pada saat ini? Pemuda yang ada di depannya mengelas mati seorang jenderalnya di dalam. Dia juga mengatakan akan membuat mobil ini menjadi peti matinya. Bukankah itu artinya mau membuat dia mati di dalam mobil? Dia tidak bisa menyelamatkan saudaranya. Dia tidak mungkin menyanyikan lagu Selamat Tinggal Teman dengan senang waktu dia akan mati, bukan? Yichen melihat dia sehingga dia berteriak kencang, "Sniper, tembak kaki kanannya." Setelah itu segera terdengar suara tembakan. Setelah itu Sue Nasan langsung jatuh berlutut. Lutut kanan sudah menjadi gumpalan daging. Dia kesakitan sampai berteriak. Yichen segera meneruskan lagi, "Aku akan hitung 1, 2, 3. 3 detik kemudian, jika orang ini masih belum menyanyi juga, maka patahkan kaki satunya lagi. 1, 2." Sinasan langsung menangis begitu dia mendengarnya. "Jangan tembak, jangan tembak. Kakak, aku akan menyanyi. Aku akan menyanyi sekarang." Setelah itu dia menahan sakit kakinya dan suara yang gemetaran untuk bernyanyi. Teman, selamat tinggal. 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 Yichen melihat pria gendut di dalam mobil. Dia bertanya padanya sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah melihatnya? Kakakmu bernyanyi untuk mengantarmu. Kamu sudah bisa pergi dengan tenang." Pria gendut itu terlihat putus asa. Dia memukul jendela mobil dan berkata, "Aku tidak ingin mati. Aku mohon lepaskan aku. Aku benar-benar tidak ingin mati." Yichen tidak menghiraukannya tapi berteriak kencang, "Pakai helikopter besar untuk mengangkat Mercedes ini." Chen Kai memberi perintah. Pria gendut yang ada di dalam mobil sudah benar-benar gila. Dia memukul kaca jendela dengan gila, menangis sambil memohon, "Kakak, tolong lepaskan aku. Aku masih muda.
Aku masih belum ingin mati. Aku punya ibu berusia 80 tahun. Juga ada anak berusia 3 tahun. Mereka akan mati jika aku mati. Chen tersenyum dingin. Sebelum melakukan bisnis ini, kamu seharusnya sudah berpikir kalau kamu akan berakhir seperti ini. Helikopter mengangkat Mercedes dengan tali tambang lalu mengangkatnya ke udara. Chen berkata dengan dingin, lemparkan dia ke dalam sungai. Helikopter langsung terbang ke sungai yang ada di samping jembatan. Setelah itu, tali helikopter tiba-tiba putus sehingga Mercedes segera tenggelam ke dalam sungai. Itu adalah mobil anti peluru sehingga mobilnya sangat berat ditambah plat baja yang dilas di sekeliling mobil. Oleh karena itu, sewaktu mobil itu jatuh ke sungai dengan kecepatan tinggi, segera terlihat percikan air yang spektakuler. Percikan air bahkan membentuk pelangi kecil di bawah matahari. Setelah itu, mobil Mercedes itu langsung tenggelam ke dasar sungai dan menghilang. Setiap orang yang ada di sungai di sini semua tahu kalau pria gendut ini sudah pasti akan mati. Karena mobil itu telah dilas sepenuhnya, tidak mungkin bisa melepaskan diri. Jiang Ming, Liu Zhuochen, dan keluarganya beserta Sui Nasan dan istrinya sangat ketakutan. Tidak ada yang menduga kalau Yi Chen akan membunuh orang dengan tegas seperti itu. Pada saat ini, Jiang Ming sadar kalau anak yatim yang tumbuh besar bersama dengannya sejak kecil ini sepertinya akan membunuhnya hari ini. Dia merangkak ke depan Yi Chen, dia menangis histeris. Yi Chen, aku mohon kamu lepaskan aku. Aku berbeda dengan mereka. Aku tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Aku hanya dibutakan dan salah langkah. Aku mohon kamu berikan kesempatan satu kali lagi. Aku tumbuh besar bersamamu. Kamu tahu kalau aku bukan orang jahat seperti itu. Yi Chen melihatnya dengan jijik. Dia berkata dengan dingin, Jiang Ming, kamu harus paham. Ada beberapa kesalahan yang bisa dimaafkan, tapi ada beberapa kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Meskipun baru pertama kali, tetap tidak bisa dimaafkan. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia mengarahkan video ke arah Sui Nasan dan istrinya. Dia berkata dengan dingin, aku beri kalian berdua untuk minta maaf kepada seluruh negeri. Lihat kamera ponselku dan katakan apa saja yang telah kalian lakukan selama bertahun-tahun. Jika penampilan kalian bagus, aku mungkin bisa mengurangi sedikit penderitaan kalian. Li, istri Sui Nasan, ketakutan sampai tercengang. Tapi pada saat ini dia tiba-tiba berlutut dan menangis meminta pengampunan. Kakak, aku mohon ampuni aku. Aku hanya istri Sui Nasan. Aku sama sekali tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Aku tidak bersalah. Setelah itu dia menunjuk perutnya yang rata dan berkata, sejujurnya aku telah hamil 2 bulan. Aku mohon kamu lepaskan aku. Biarkan aku dan anakku hidup. Suinasan tanpa sadar marah begitu dia mendengarnya. Li, kamu bahkan ingin mengkhianatiku pada saat ini. Li langsung marah. Suinasan, aku hamil keturunan keluarga kalian. Bukankah aku ingin memberikan keturunan untuk keluarga Sui kalian? Jika kita berdua mati di sini, keluarga Sui kalian akan punah. Sebenarnya apa yang diinginkan Li sangat sederhana. Itu adalah hidup. Dia masih belum cukup menikmati hidup. Dia tidak ingin mati. Jika menyuruhnya mati bersama suaminya atau membiarkan dia menjadi janda, maka dia akan memilih pilihan terakhir. Sunasan berpikir dia ingin meninggalkan dirinya sendirian. Tapi hatinya bergetar ketika dia mendengar istrinya berkata seperti itu. Benar apa kata istrinya, jika dia dan istrinya mati, meskipun pemuda yang ada di depannya melepaskan putrinya, maka keluarganya tidak ada pewaris lagi. Di mata keluarga Sui, anak perempuan tidak boleh membakar dupa untuk leluhurnya. Harus melahirkan seorang putra untuk meneruskan keluarga Sui. Ini sebabnya mengapa Sui Nasan
dan kakaknya sangat berharap Li Kaili bisa melahirkan seorang putra. Oleh karena itu, Sui Nasan pada saat ini sadar jika dia harus mati di sini hari ini, dia harus membiarkan Li Kaili hidup. Jika dia melahirkan seorang putra, maka keluarga Sui sudah ada penerus. Jika Li Kaili mati di sini, maka seluruh keluarga Sui akan putus keturunan. Ketika memikirkan ini, dia segera berkata kepada Yichen, "Kakak, kamu lampiaskan semua amarah kepadaku saja. Istriku tidak bersalah. Anak di dalam perut istriku juga tidak berdosa. Tolong lepaskan dia." Yichen berkata dengan dingin, "Kalian telah menghancurkan begitu banyak anak. Apakah kalian tidak pernah berpikir kalau anak-anak itu tidak berdosa?" Sui Nasan berkata sambil menangis. Meskipun aku melakukan hal yang tidak bermoral, ini tidak ada hubungannya dengan istri dan anakku. Aku mohon lepaskan mereka. Kamu tidak mungkin membunuh wanita hamil di depan banyak orang seperti ini, bukan? Ichen tersenyum dan berkata, "Tidak diduga kamu memainkan trik ini bersamaku." Setelah itu Yichen mengangguk dan berkata, "Tapi benar apa yang kamu katakan, membunuh seorang wanita hamil bukan cara kerjaku. Jadi aku berencana melepaskan istrimu." Setelah mendengar ini, Li Kaili yang ada di sana segera bersujud untuk berterima kasih. Dia menangis dan tersenyum. "Kakak, terima kasih kakak. Terima kasih karena Anda tidak membunuhku." Yichen melambaikan tangannya. "Kamu tidak perlu berburu. Aku bisa tidak membunuhmu, tapi anak di dalam perutmu adalah anakmu dengan bajingan ini, jadi aku masih tidak bisa melepaskanmu saat ini. Aku akan menyuruh orang untuk mengaborsi anak yang ada di dalam perutmu. Setelah anaknya diaborsi, aku akan menyerahkan kamu kepada kantor polisi dan membiarkan pengadilan yang menjatuhkan hukuman atas apa yang telah kamu lakukan. Apakah itu harus dipenjara ataupun ditembak mati?" Sunasan langsung berteriak histeris ketika dia mendengar ini. "Bagaimana bisa kamu membuat keluarga Sui kami putus keturunan? Keturunan keluarga Sui kami tidak ada di dalam perut istriku." Hichen tersenyum. "Maaf, bajingan sepertimu yang khusus menghancurkan keluarga orang lain tidak pantas meneruskan keturunan. Aku bisa melepaskan putrimu, tapi kamu jangan berharap dengan anak yang ada di dalam perut istrimu." Selain itu, Yichen berkata kepada Li Kaili lagi. Dia berkata dengan dingin, "Kamu pilih sendiri sekarang. Kamu memilih mati bersama suamimu atau menggugurkan kandunganmu untuk menggantikan nyawamu." Li Kaili sama sekali tidak perlu berpikir dan berkata, "Kakak, aku ingin hidup. Aku tidak mau mati. Anaknya bisa digugurkan kapan saja." Sebenarnya Li Kaili sudah tahu dengan jelas di dalam hatinya. Pertama, tidak peduli apa yang terjadi, dirinya tidak boleh mati. Karena dirinya masih muda sehingga dia tidak boleh mati. Jika ingin dia mati bersama suaminya, maka dia tidak akan sudi. Sebenarnya anak di dalam perut baru 2 bulan, hanya berupa sel telur yang telah dibuahi saja. Tidak masalah mau atau tidak. Yang paling penting adalah dirinya bisa bertahan hidup. Jadi tentu saja dia memilih untuk menggugurkan anaknya. Sinasan yang ada di sebelahnya hampir meledak begitu mendengar kata-katanya. Dia menatap Li Kaili dengan mata seperti akan memakannya, marah sambil menggertakkan giginya. "Dasar wanita jalang, kamu meninggalkanku di saat kritis dan ingin hidup seorang diri." Li Kaili menatapnya dengan panik dan berkata dengan tegas, "Suamiku, apakah kamu ingin aku mati bersamamu? Kita masih ada seorang putri. Meskipun aku dipenjara belasan tahun, putri kita tetap masih ada seorang ibu. Jika aku mati di sini, maka putri kita akan menjadi anak yatim." Sunasan berkata dengan marah, "Kamu bahkan mau menggugurkan anakku demi bisa hidup? Kamu bahkan mau menggunakan putri sebagai tameng sekarang? Apakah kamu pikir aku akan tertipu? Wanita licik, kenapa aku tidak tahu dari awal kalau kamu begitu serakah? Kamu mengkhianati suamimu di saat kritis untuk hidup sendiri." Likali tidak menduga kalau suaminya akan memarahinya di saat seperti ini. Memang benar kalau dirinya sangat ingin hidup, tapi apa yang dia katakan bukan tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti ini, tidak peduli dirinya memilih mati atau memilih hidup, dia
dia tetap tidak bisa mempertahankan anak di dalam perutnya. Karena seperti itu, bukankah lebih baik salah satu dari mereka bisa hidup daripada mati keduanya? Jadi dia berkata kepada Sue Nasan, kita berdua adalah suami istri. Kamu baru saja memohon pada kakak ini untuk melepaskanku, tapi setelah mendengar aku tidak mau mempertahankan anaknya, kamu memintaku mati bersamamu. Apakah alasan alasan aku hidup hanya melahirkan anak untuk keluarga Sue? Sue Nasan berkata, aku memohon untukmu karena anak di dalam perutku. Jika tidak ada anak di dalam perutmu, buat apa aku mati tapi kamu masih tetap bisa hidup? Kenapa bukan aku hidup tapi kamu yang mati? Atau pilihan terburuk adalah mati bersama sehingga ada teman? Lee Kylie melihatnya dengan kaget. Dia berkata dengan emosi, bagus kamu Suenasian. Kenapa aku tidak tahu sejak awal kalau kamu orang seperti ini? Kita adalah pasangan istri. Kamu bahkan ingin aku mati bersamamu di saat kritis. Setelah itu dia segera berkata kepada Yichen, kakak, aku akan mendengarkan semua kata-kata Anda. Aku bisa pergi menggugurkan anaknya sekarang juga, asalkan kamu membiarkan aku hidup. Yichen mengangguk dengan puas dan berkata, baik, aku tidak akan membunuhmu karena kamu begitu tahu diri. Aku akan menyuruh orang membawamu ke rumah sakit sekarang. Likalis sangat bersemangat. Dia segera bersujud dan membenturkan kepalanya belasan kali di tanah. Pada saat ini, Sue Nasan sudah sangat emosi. Sewaktu Lee Kylie tidak memperhatikan, dia tiba-tiba maju dan mencekik leher Lee Kylie dengan kuat dan menekannya ke tanah. Dia berkata sambil mengatakan giginya, kamu anjing tidak setia, mati kamu. Chen Kai segera bertanya kepada Chen ketika melihat Lee Kylie sekarang. Tuan muda, apakah kita harus bertindak? Wanita ini akan mati kalau masih tetap dibiarkan. Chen berkata dengan datar. Lao Chen, ingat kata-kataku tadi. Aku tidak akan membunuh wanita hamil. Chen Kai baru sepenuhnya sadar saat ini. Tuan muda memang mengatakan kalau tidak akan membunuh wanita hamil. Tapi jika Sui Nasan membunuh istrinya yang sedang hamil, maka ini tidak bisa menyalahkan orang lain. Memang benar, tidak sampai 1 menit detak jantung dan napas Lee Kylie sudah berhenti. Kemarahan Sui Nasan masih belum reda. Setelah dia mencekiknya sampai mati, dia berkata dengan marah, wanita jalang, bukankah mau hidup sendiri? Kamu tunggu aku dulu. Aku tidak merasa menyesal karena ada yang menemaniku mati. Chen tersenyum dingin. Lee Kylie ini adalah penasehat geng pengemis. Jangan lihat dia yang hanya seorang wanita saja. Dosa dirinya tidak lebih kecil daripada orang lainnya. Jadi Chen akan merasa jijik kalau membiarkan dia hidup. Tapi tidak ada cara. Karena manusia punya prinsip, para geng pengemis ini tidak punya prinsip. Jadi melakukan hal tidak bermoral seperti ini, tapi dirinya tidak bisa. Setidaknya dirinya tidak bisa membunuh seorang wanita hamil. Baguslah, sekarang Sunasan membantu menyelesaikan masalah ini. Setidaknya dirinya tidak merasa jijik karena Lee Kylie masih hidup di dunia ini. Setelah Lee Kylie mati, Liu Chen dan keluarganya beserta Ming sudah ketakutan luar biasa. 2 waktu yang singkat sudah ada 2 orang mati di depan mereka, dan setiap orang mati mengenaskan. Tentu geng pengemis yang mengemudikan Mercedes S-Class dia awalnya adalah orang yang sangat dikagumi banyak orang. Ada uang, kedudukan, juga mengemudikan mobil mewah. Tapi beberapa menit yang lalu mobil Mercedes miliknya berubah menjadi peti mati bajanya. Dan di depan Mercedes kematian Lee Kylie yang tragis membuat mereka semakin takut. Yichen melihat Chen Kai dengan wajah dingin saat ini. Di mana anggota inti geng pengemis lainnya? Chen Kai berkata, Tuan muda, tenang saja. Aku sudah menghubungi semua kekuatan kita di Suhang. Mereka sedang bergerak sekarang. Mereka ini akan segera dibawa satu persatu. Baik, Yichen mengangguk dan tersenyum dingin.
Tidak ada satu pun dari anggota inti geng pengemis yang akan hidup hari ini. Segera, semua kekuatan keluarga Yi yang tersembunyi di Suhang bergerak. Selain itu, mereka sedang mengantarkan para anggota geng pengemis yang mereka culik dari berbagai tempat ke jembatan ini satu persatu. 2 dari 9 satu geng pengemis sudah mati, 7 sisanya telah dibawa datang satu persatu. 2 wakil pemimpin geng pengemis juga dibawa ke sana. Setelah kelompok geng pengemis dikumpulkan satu persatu dari mereka, ketakutan luar biasa. Orang-orang yang datang belakangan ini tidak berani percaya karena ada orang yang berani menghancurkan seluruh geng pengemis di Suhang. Di belakang geng pengemis ada dukungan Wu Donghai dari keluarga Wu. Kenapa orang-orang di depan bahkan tidak takut kepada Wu Donghai? Yi Chen berdiri di depan sekelompok orang ini. Dia berkata kepada Yi Chen Jekai yang ada di sampingnya, suruh orang bawa kabel baja ke sini, ikat tangan orang-orang ini dengan kabel baja. 1 pemimpin geng, 2 wakil pemimpin, 7 tetua, semua orang berlutut satu persatu. Yang pertama adalah Sue Nasan, pemimpin geng yang baru saja membunuh istrinya. Ponsel Yi Chen tidak berhenti merekam. Pada saat ini dia mengarahkan kamera pada Sue Nasan. Dia berkata sambil tersenyum, "Sini, perkenalkan dirimu, siapa namamu, apa pekerjaanmu?" Sue Nasan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan marah, "Tidak perlu pura-pura. Aku tahu kalau aku pasti tidak bisa hidup hari ini. Bunuh saja kalau kamu mau bunuh. Tapi kakak iparku pasti akan balas dendam. Kamu akan dihancurkan nanti." Yi Chen tersenyum dan berkata dengan acuh, "Aku adalah orang yang paling tidak percaya kalau seseorang itu akan sangat berani." Setelah itu, dia melihat ke arah semua orang yang berlutut, termasuk Liu Jochen, sekeluarga dan juga Jiang Ming. Dia berkata dengan tajam, "Aku bisa memberitahu kalian dengan pasti, hari ini adalah hari kematian kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa hidup lebih lama dari hari ini. Tapi ada banyak metode kematian. Beberapa metode kematian mungkin akan sangat menyenangkan. Ada beberapa metode kematian mungkin akan sangat menyakitkan. Metode apa yang akan kalian miliki tergantung dari penampilan kalian." Selain itu, Yi Chen melihat ke arah Sue Nasan. Dia berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu, Sue Nasan, sangat berani tadi? Maka metode kematianmu adalah metode kematian yang sangat menyakitkan. Aku akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan." Terlihat ada ketakutan di dalam mata Sue Nasan. Dia tidak tahu Yi Chen punya cara apa untuk menyiksanya. Pada saat ini, Yi Chen berkata pada Chen Jekai, "Lepaskan semua baju orang ini, kemudian pakai pisau untuk mengirisnya dengan tipis. Semakin banyak irisannya semakin bagus. Lukanya tidak perlu terlalu dalam, tapi harus berdarah. Kemudian gantung dia dengan helikopter dan masukkan ke dalam air sungai. Biarkan ikan yang ada di dalam air mematuk luka di tubuhnya. Jika waktunya cukup, maka bisa membuat tubuhnya digerogoti sampai tinggal tulang." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru. Kita akan sangat penasaran jika tidak melanjutkan ceritanya. Tapi sepertinya video ini cukup di sini dulu dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part selanjutnya di video berikutnya.